Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pimpinan Komisi 3 beserta seluruh anggota yang saya hormati, Pak Kapolri beserta seluruh jajarannya, terima kasih sudah datang lengkap dengan pasukannya. Tentu sebagai tradisi yang baik, kami pertama-tama mengucapkan selamat dulu sama Pak Kapolri ini. Kapolri ini luar biasa hebat. Masa kepemimpinan presiden terdahulu demikian penting peranannya menonjol. Tapi kali ini Presiden Prabowo dengan pemerintahannya juga masih membutuhkan Pak Kapolri. Luar biasa ini. Luar biasa. Lalu kami ingin juga menunjukkan kecintaan kami pada Polri, bukan hanya Pak Prabowo saja. Kami ingin menunjukkan kecintaan. Dan rasa cinta itu harus ditunjukkan ketika ada masalah, kami harus berani mengingatkan. Ketika di depan ada jurang, kami harus pegang Pak Kapolri dan jajarannya, jangan Pak. Kalau ada yang nyuruh mundur-mundur di belakangnya ada jurang, Pak itu di belakang ada jurang, kami harus mengingatkan. Itu kecintaan kami kira-kira. Boleh Pak Kapolri ya? Nah kalau begitu kami berikan masukan. Orang lain membilang kritik. Kami bilang masukan karena cinta kami pada Kapolri dan jajarannya. Pertama-tama sebagai pembuka acara, pengantar Ketua Komisi 3 sudah bagus menyebut beberapa hal. Di antaranya masalah tanah, masalah narkoba, judi online, pilkada dan seterusnya. Kami juga ingin menambahkan dalam waktu pendek yang akan menjadi etalase kerja-kerja polisi itu tadi udah disinggung. Masalah restoratif justice. Kami akan mengomentari serba sedikit tentang masalah 6 itu karena waktu yang tersedia tidak banyak. Pertama-tama yang ingin kami komentari mafia tanah Pak. Karena seingat saya Pak Kapolri juga membuat Satgas itu. Satgas anti mafia tanah. Nah, persoalannya mafia tanah ini tidak mudah dilawan Pak. Kalau memang perlu penyegaran kembali, kalau perlu petugas-petugas kepolisian itu khusus menangani Satgas ini jangan diberi rangkap jabatan, akan bagus sekali. Karena luar biasa di sini Pak. Kita bisa angkat salah satu contoh. Orang yang kalah berperkara di bidang pertanahan, yang kalah itu bisa mendapatkan sertifikat. Itu kan luar biasa, itulah mafia. Dan itu tidak mudah dilawan. Makanya saya tinggal mendorong Bapak, lawan itu, negara nggak boleh kalah dengan mafia tanah. Yang berikutnya adalah masalah narkoba. Ini berulang dan berulang. Setelah kami melakukan studi banding ke berbagai negara, kemajuannya itu ada tapi tidak terlalu signifikan Pak Kapolri. Terutama yang berkaitan restoratif justice Pak. Kami malu kalau ada berita mengatakan di Eropa banyak penjara yang sekarang udah jadi ruko. Karena tidak ada orang yang perlu dipenjarakan lagi karena restoratif justice sudah dilaksanakan secara maksimal. Pak Kapolri sudah membuat peraturan walaupun undang-undangnya belum ada. Sudah banyak kemajuan, tapi masih banyak lagi perkara yang harusnya bisa dilakukan restoratif justice. Mungkin ini perlu political will yang kuat, tidak hanya dari Kapolri, dari pemerintah juga gitu. Jika restoratif justice bisa dilaksanakan dengan baik, pasti tidak penuh penjara-penjara seperti sekarang begitu. Pak Kapolri, yang lainnya mungkin masalah judi online tidak ada yang bisa saya bicarakan karena sudah ditindak. Cuman memang pemerintah khususnya Polri perlu menjawab tantangan yang menyindir-nyindir bahwa kalau dalam judi online itu ada loh petugas yang tutup mata gitu. Dalam judi online ada loh petugas yang menjadi backing. Dalam judi online ada juga yang menjadi pelaku. Nah, mulai hari ini saya tidak melihat ketiga-tiga itu akan terjadi di lingkungan Bapak, Pak.
Itu poin pertama sebagai dukungan mengingatkan betapa Polri ini akan makin dicintai berdasarkan data survei yang bagus itu kalau dia berhasil mengurusi dengan baik secara maksimal masalah judi online, masalah narkoba, masalah mafia tanah, dan juga masalah tindak pidana di lingkungan sumber daya alam, karena memang memberantas mafia di sumber daya alam juga tidaklah mudah. Yang berikutnya kami sampai pada catatan sekaligus memperkuat statement Pak Kapolri mengenai masalah pilkada, Pak. Saya kutip dua hal saja dari pernyataan Pak Kapolri yang bagus, karena bagus dan Kapolda hadir pasti ini akan terwujud. Harusnya banyak orang perlu nggak dikritik, nggak usah dikritik, kasih masukan saja karena Kapoldanya ada. Pertama, Pak Kapolri menekankan persatuan, Pak. Jangan gara-gara pilkada persatuan ini jadi pecah. Dan kalau diperlakukan secara adil, semua kontestan persatuannya menjadi lebih kuat. Tapi bagaimana mengatasi oknum-oknum yang, maaf, karena jumlahnya sekian ratus anggota, lalu Pak Kapolri mengatakan jika ada oknum yang melanggar, laporkan ke Propam. Ini penegasan Kapolri dan di sini ada Kapolda. Saya bangga dengan pernyataan ini, Pak. Nah, Kapolri menyatakan ini di depan Kapolda dan ini diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia. Saya yakin mulai besok tidak ada lagi anggota-anggota yang perlu dipropamkan malah. Karena Kapolri yang sudah menginstruksikan begitu, masa ada lagi yang coba-coba berani melawannya. Pak Kapolri, selain masalah yang Bapak sampaikan, ibarat menggarami lautan ini, mengajari ikan menyelam, mohon maaf. Polri sekarang ini kan bagian yang tak terpisahkan dari Gakumdu, penegak hukum terpadu di dalam penyelenggaraan pilkada. Saya tidak ingin ada yang menyindir kalau Polri sampai terlibat membela salah satu konsisten, padahal dia duduk di Gakumdu, itu kan dia hakim tapi dia jadi pemain begitu. Dan pastilah Pak Kapolri tidak mau melihat hal-hal itu terjadi. Tapi dengan segala permohonan maaf, tanpa menyebut daerah, tanpa menyebut orang, kami harus berani melaporkan bahwa kini kami menerima berbagai laporan dari berbagai daerah yang tentu saja nanti senior kami, Pak Jenderal Polisi ini, Kapoksi kami, karena sudah diberi peluang untuk membuat laporan berikutnya, maka saya tidak perlu berpanjang-panjang membicarakan soal ini. Izin Pak Kapolri, mungkin dari Poksi kami akan membuat laporan supaya kelihatannya lebih manis, tujuannya tercapai, tidak ada merasa yang tertampar begitu. Laporan akan kami bikin tertulis dan tidak diserahkan di sini. Karena senior kami adalah juga seorang jenderal polisi, pasti laporan itu akan mendapat perhatian. Kami akan lakukan laporan itu dalam kesempatan pertama. Pak Kapolri, apakah kami perlu mengutip berbagai peraturan yang ada? Rasanya tidak. Tapi sekedar mengingatkan saja bahwa netralitas polisi itu sudah diatur dalam Undang-Undang Kepolisian. Juga sudah diatur dalam instruksi Kapolri. Juga dalam etika profesi Polri yang tidak saya sebutkan satu persatu. Tapi terakhir ada telegram nomor ST 1160 5 Romawi Res 124 2023. Ini penting sekali. Bagi kami penting sekali. Instruksi ini memberi jaminan kepada kami bahwa Polri tidak akan terlibat berpihak karena dia sekali lagi dia akan menjadi pengadil dalam Gakumdu. Saya rasa Pak Kapolda sudah mendengar ini semua. Mudah-mudahan persatuan tetap terjaga kalau berbagai aturan yang ada itu dijalankan dengan konsisten. Pak Kapolri, bolehlah saya mendapat lagi penjelasan tambahan selain yang tadi. Apa terobosan dan strategi Bapak mulai hari ini, besok dan seterusnya sampai tanggal 27 November untuk mengatasi
situasi di mana netralitas polisi masih mendapat berbagai masukan, tanda petik alias kritik gitu. Padahal yang melakukan itu kan oknum. Tapi kalau jumlahnya cukup banyak, maka penting kita menyingsingkan dengan bahwa netralitas polisi yang diwadahi dengan berbagai peraturan perlu kita tegakkan citranya segera. Citra polisi makin hari makin baik Pak Kapolri. Tapi kalau karena netralitas ini menyebabkan citranya terganggu, sayang seribu sayang. Para hadirin yang saya hormati, khususnya Pak Kapolri.